podcast Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hai, perkenalkan aku Lollipopi. Hai, perkenalkan aku Ceria. Hai, perkenalkan aku Mochi Fluffy. Hai, perkenalkan aku Cukuci. Kenalkan aku Nabi JB. Nah, hari ini kita akan membahas kabinet Wiloko yang cuma bertahan dari 1952 sampai 1953. Ada yang masih ingat siapa sih pemimpinnya? Pasti dong, Wilopo dari PNI, kabinetnya dilantik pada tanggal 3 April 1952. Dan ini kabinet koalisi. Partainya banyak, ada PNI, Masyumi, PSI, dan lain-lain. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Wilopo ditunjuk sebagai formatur, diatur melalui keputusan Presiden nomor 71 tahun 1952. Sebagai formatur pengganti, dia terkesan lebih mudah melakukan aksi lantaran perbedaan pendapat yang terjadi sudah menemukan titik tengah. Sip. Nah, apa aja sih kebijakan yang sempat nih dikeluarkan? Salah satunya penghematan anggaran negara, terus juga berusaha menarik investasi asing dan menata administrasi pemerintahan biar lebih rapi. Selain itu, mereka juga berusaha untuk meredakan ketegangan militer yang ada. Karena di saat itu, sipil militer ini dalam keadaan yang panas. Kabinet Wilopo punya program kerja yang cukup ambisius. Di dalam negeri, mereka mau nyelenggarain pemilu, ningkatin kemakmuran, pendidikan, dan juga keamanan. Sementara di luar negeri, fokusnya nyelesain masalah sama Belanda, perjuangan Irian Barat, dan jalanin politik bebas aktif. Ada juga usaha stabilin kondisi lewat kebijakan pangan, seperti pendirian Bulog dan juga RAPBN. Tapi, hasilnya jauh dari harapan, karena negara masih dihantam krisis ekonomi, defisit kas, gerakan separatis, sampai ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Jadi, bisa dibilang programnya sih bagus ya, di atas kertas, tapi gagal di lapangan karena kondisi politik dan ekonomi yang gak stabil. Menarik ya, tapi tentu aja ada masalah. Contohnya, Yang paling terkenal, konflik tanah di Tanjung Marawa. Petani bentrok sama perusahaan perkebunan, sampai ada korban jiwa. Ada juga krisis ekonomi dan inflasi yang bikin rakyat kesulitan. Plus ribut di parlemen, partai-partai koalisi saling tarik ulur kepentingan. oke, sekarang kita akan bahas dampaknya nih. Pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Apa aja sih itu? Positifnya sih, kabinet ini tuh cukup disiplin dalam soal keuangan negara. Nah, partai ini tuh membentuk bikin dasar-dasar tertib administrasi pemerintahan juga. Dampak positif 1. Ada upaya demokratisasi lewat rencana penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia. Yang kedua, peningkatan kebijakan pangan dengan pendirian Bulog untuk mengatur beras. Yang ketiga, menyusun RAPBN sebagai langkah perencanaan ekonomi negara. Dan negatifnya yaitu mereka gagal menyelesaikan konflik tanah yang membuat warga itu kecewa. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif. Yang pertama, krisis ekonomi dan defisit kas negara makin berat. Yang kedua, separatisme dan provinsialisme makin kuat di berbagai daerah. Ada konflik politik dan militer, puncaknya peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952. Dan ada kegagalan stabilisasi keamanan, terutama di Sulawesi Selatan dengan kebijakan Gatot Subroto. Dan akibat kasus politik, akhirnya kabinet jatuh 3 Juni 1953. Nah,
Teman-teman, kalau ngomongin jatuhnya Kabinet Wilopo, ternyata ada beberapa masalah besar yang bikin pemerintah waktu itu goyah. Yang pertama, muncul gerakan separatisme di daerah kayak Sumatera dan Sulawesi. Gara-gara daerah merasa nggak adil soal keuangan sama hak otonomi. Yang kedua, berkembang juga perkumpulan-perkumpulan kedaerahan. Contohnya, Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Federal di Makassar. Lalu ada konflik serius antara politik dan militer yang meledak jadi peristiwa 17 Oktober 1952. Dan terakhir, ada masalah tanah di Sumatera yang dikenal dengan peristiwa Tanjung Morawa sampai memakan korban jiwa dari para petani. Nah, gabungan masalah-masalah inilah yang akhirnya bikin Kabinet Wilopo jatuh. Kalau dibilang kelebihan dan kekurangannya gimana? Kelebihannya itu program ekonomi dan pembangunan jasa, niatnya bagus. Kekurangan itu partai ini juga kurang solid karena terlalu banyak partai yang bergabung, jadi kabinet ini gampang terpecah belah. Oh, jadi kesimpulannya Kabinet Wilopo ini mempunyai rencana yang bagus, tapi gagal karena konflik politik dan sosial yang umurnya cuma 14 bulan. Ya, betul. Oke, itu tadi obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga makin ngerti sejarah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.